Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membuat latihan seperti gambar yang ada di depan, di mana pada kali ini kita tidak hanya membuat gambar sesuai dengan gambar yang ada, akan tetapi kita di sini mencoba mempelajari bagaimana cara pemberian dimensi yang baik dan benar. Pada gambar yang kita lihat, ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, di mana pada latihan kali ini dimensi yang diberi pada contoh gambar itu saling berpotongan, sedangkan pada gambar teknik dimensi tidak diizinkan untuk saling berpotongan. Kemudian cara pembuatan gambar yang kedua itu bisa kita menggunakan perintah mirror. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita coba langsung membuat latihan yang ada di depan. Oke, untuk pertama kali kita membuat circle, dua buah circle, di mana yang pertama itu dengan radius 20, yang kedua itu adalah 32 C. Kemudian kita buat circle yang pertama itu adalah 20, yang C yang ke circle yang kedua itu adalah 32. Kemudian kita buat garis lurus, di mana garis lurus di atas di sini itu adalah 60 mm. Line kita geser, line di mana itu adalah 60. Kemudian ke bawah di sini ada 64 sama 44, di mana di sini terjadi perbedaan itu adalah 20 bagi 2 itu berarti 10. Kemudian kita geser ke kiri sejauh 51. Kemudian ke bawah di sini 44 dengan 32 itu adalah 12 dibagi 2, 6. Kemudian kita geser ke kanan 51 dan kita tutup pada bagian atas. Kemudian kita lakukan proses pemotongan dengan perintah trim. Kita klik kanan, kemudian kita arahkan kursor bagian yang mau kita hapus. Tujuan dari sekarang kita lakukan penghapusan agar tidak terjadi membingungkan pada saat kita melanjutkan gambar. Kemudian kita lanjutkan pada bagian bawah dengan membuat line sejauh itu adalah 60 ke atas. Tadi berdasarkan hitungan kita adalah 10. Ke kiri di sini dapat kita lihat ini adalah 51. Kemudian di sini ada terjadi tingkatan yang berbeda, di mana di sini adalah 30 sedangkan sisi bagian luar adalah 32. 32 dengan 44 itu berselisih adalah 12. 12 bagi 2 itu 6. 6 ditambah 2 menjadi 8. Maka tinggi ke atas itu adalah 8. Kita geser ke kanan itu adalah 10. Kita turunkan ke bawah 2. Kemudian kita geser ke kanan itu adalah sejajar dengan pada bagian bawah, sehingga gambar kita telah selesai. Kemudian kita trim bagian TR, kemudian enter atau spasi klik kanan, kita hapus garis-garis yang tidak kita perlukan. Di sini kita perbesar, kemudian kita hapus garis. Sehingga gambar kita sudah hampir selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan fillet. Fillet di mana fillet di sini adalah radius 4. Kemudian kita klik radius R, kemudian kita isi 4. Klik garis pertama, klik garis kedua. Begitu juga berikutnya itu radius 4, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, sehingga gambar yang kita inginkan sudah sesuai dengan contoh yang akan kita buat. Kemudian dalam pemberian dimensi seperti yang kita lihat di contoh, pada pemberian dimensi adalah yang banyak dimensi yang saling berpotongan yang tidak sesuai dengan kaidah gambar teknik. Maka dalam pemberian dimensi kita kasih dimensi yang pertama itu adalah radius, di mana ini adalah radius 20 dan ini adalah radius 32.
Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi panjang pada sisi bagian atas, di mana jarak ini adalah 60. Kemudian sisi pada bagian bawah di sini adalah 51. Kemudian kita beri dimensi jarak titik atas dengan titik bawah itu adalah titik atas dengan titik bawah itu adalah 64. Kemudian kita isi titik bagian tengah itu adalah 44 dan titik pada bagian bawah itu adalah 32. Seperti yang dilihat di depan ini adalah pemberian dimensi ini secara bertingkat. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi pada bagian dalam itu adalah 30 dan jarak antara pinggir dengan bagian sini itu adalah 10 mm. Ini bisa kita geser ke bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian radius 4. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan cara pemberian garis sumbu dengan mengklik anonet, kemudian center mat, kita klik lingkaran yang paling besar sehingga garis sumbu secara otomatis akan terbentuk. Maka gambar kita sudah sesuai dengan contoh soal yang kita harapkan. Baiklah, kemudian kita lanjutkan ke latihan berikutnya, di mana latihan yang kedua ini kita membuat gambar dengan cara seperti gambar yang ada di depan, di mana gambar ini berbentuk simetris, di mana sisi bagian bawah itu sama dengan sisi bagian atas dan sisi bagian kiri itu sama dengan sisi bagian sebelah kanan. Maka dalam proses penggambaran ini agar lebih cepat kita gambar di satu sisi, kemudian kita mirror ke atas, kemudian kita lanjutkan mirror ke sebelah kanan. Untuk lebih singkatnya kita lakukan percobaan. Kita buat circle pertama terlebih dahulu, di mana circle ini adalah diameter 60, maka radius 30. Kemudian kita buat garis bantu, di mana garis bantu di sini itu adalah 120, maka setengahnya adalah 60. Kemudian kita gambar ke bawah itu adalah 6, ke samping sebelah kanan itu adalah 8, dan kita klik ke arah bagian atas. Kemudian kita hapus sisi yang tidak diinginkan. Kemudian kita lanjutkan klik line, kita teruskan ke sisi bagian bawah sini, di mana 12 dengan 20 selisih 8, berarti jarak ke bawah adalah 4. Kemudian kita klik ke arah lingkaran dengan mengetik tan, sehingga kita klik lingkaran. Maka gambar kita secara otomatis menyinggung, garis yang kita buat akan menyinggung lingkaran yang kita buat garis. Kemudian kita lanjutkan ke sisi yang lain. Kalau seperti yang kita lihat di sini, mohon maaf, di sini ada terjadi perbedaan. Di sini kita belum membuat garis untuk garis singgung. Di sini kita membuat garis lurus ke arah dalam. Kemudian kita trim. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, garis ke bawah, di mana 20 dengan 28 itu 4 mm juga ke bawah. Baru kita sambung dengan tan, kita klik lingkaran. Maka gambar kita telah selesai di sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan, kita klik semua garis, kita mirrorkan. Di sini kita klik mirror. Kemudian di sini first point, titik poinnya kita klik, kita arahkan ke sebelah kanan, kemudian kita no, sehingga gambar kita secara otomatis terbentuk. Kemudian kita lanjutkan membuat garis menghubungkan titik bagian atas dengan bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan, kita klik semua garis, kemudian kita mirrorkan MI, kita klik di center line, kemudian kita arahkan kursor ke bawah, kemudian kita ketik N. Maka gambar kita hampir selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mentrim bagian yang tidak kita inginkan dengan cara klik TR, kemudian OK, kemudian kita klik semua bagian yang tidak kita inginkan.
Kemudian kita hapus garis bantu, kemudian kita beri center line di mana di sini ononet, di sini adalah kita klik lingkaran, kemudian kita tarik garis sumbu ini ke sebelah kanan ke arah luar dan ke arah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan cara pemberian dimensi, di mana dimensi di sini panjang dari benda kerja atau gambar kerja kita ini sendiri adalah 120. Kemudian tinggi bagian sebelah kiri itu adalah 28, dilanjutkan tinggi pada bagian tingkat yang kedua itu adalah 20, dan sisi bagian dalam itu adalah 12. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi. Lingkaran kita itu adalah diameter 60 mm. Maka gambar yang kita inginkan telah sesuai dengan contoh soal. Oke, kemudian ada pemberian dimensi satu lagi, panjang sisi bagian dalam. Oke, dimana di sini adalah 8. Oke, kemudian maka gambar yang kita buat telah sesuai dengan contoh yang kita inginkan. Maka kesimpulan dari latihan ini sendiri adalah bagaimana cara kita membuat dimensi yang sesuai dengan kaidah gambar teknik. Kemudian bagaimana kita melihat gambar kerja dalam bentuk simetris, dimana jika gambar kerja kita dalam bentuk simetris maka kita bisa menggunakan perintah mirror untuk mempercepat dalam proses penggambaran. Baiklah, tutorial latihan kita kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan dapat memandu kawan-kawan semua untuk berlatih AutoCAD secara otodidak. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.